Mau berangkat ke kemana ini guys? Lapas mengantarkan Saudi guys ke lapas guys. Kita mau pelayanan Paskah di lapas bersama para napi di sana guys. Mau menyetorkan Saudi. Mau menyetorkan. Nah, kita persiapan guys. Ini sudah di depan lapas. Bos rek. Pecah mana kita? Apa-apa duwe ya. Gak duwe nek isen toh. Kan guys. Seram. Ini berarti ini kan berarti. Ini ada adiknya. Tuhan, selamat pagi. Siapa yang di sini bersuka cita? Mari kita berkumpul bagi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, ibadah perayaan Paskah bersama-sama, kita akan berdoa. Nanti kami minta dengan hormat Bapak Pendeta Teguh bisa hadir untuk berdoa pembukaan. Bapak silakan Bapak. Satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami limpah dengan syukur karena hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan, hari kemenangan bagi kami umat-umat pilihan-Mu, umat-umat percaya kepada Tuhan, karena Kau sudah bangkit dari kematian dan memberikan nyawa-Mu sebagai ganti dosa kami. Engkau sudah menebus dosa kami, sehingga kami disucikan, kami dikuduskan, kami dilayakkan, bukan hanya menjadi umat-Mu, tetapi kami dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Sungguh kami bersyukur, dan kiranya Allah Roh Kudus memimpin jalannya ibadah kami,
dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan memberkati, menolong, memimpin, dan mengurapi setiap para pelayan-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Berkat kasih karunia, berkat urapan Allah, berkat-berkat surgawi kami terima pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memulai ibadah ini dengan pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengar sambutan dari Bapak Kalapas yang diwakili oleh Bapak Vicky. Kepada Bapak Vicky dipersilakan. Cek satu. Selamat pagi. Salam buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan pencerahannya kita bisa hadir dalam perayaan Paskah tahun 2025 dengan sukacita. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini Vicky kasih perawatan sekaligus PLH kasih Bimpas. Mohon izin memberikan sambutan sedikit dari Bapak Kalapas yang pada hari ini sedang ada kegiatan di Jakarta bersama Pak Menteri dan Pak Dirjen. Jadi sambutannya, dalam kegiatan ini saya berharap para warga binaan dengan penuh semangat dan hati yang tulus serta suasana yang hikmat dalam mengikuti kegiatan perayaan Paskah ini. Semoga setiap bagian dari acara ini tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi benar-benar mengingatkan kita akan makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Kepada Bapak Ibu, termasuk teman-teman semua BBP, jadi jangan cuma rutinitas buat jenengan semua. Jadi jadikan acara ini sebagai semangat dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan tak lupa juga kita jaga kekompakan bersama dan semangat pelayanan secara berlangsung. Jadi itu saja sambutan dari saya. Tetap semangat teman-teman warga binaan di dalam. Jangan lupa Tuhan bersama kita. Selamat pagi. Salam, salam, salam. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Secara pribadi saya sendiri bisa hadir di tempat ini bertemu dengan Bapak Ibu yang menjadi umat pilihan Tuhan, di mana kita sudah ditebus oleh Tuhan. Mari sama-sama kita menyiapkan setiap hati kita yang rindu akan hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama rasakan bahwa lawatan Tuhan terjadi. Karena salibnya kita ditebus oleh darahnya yang kudus. Setiap hidup kita.
rindu akan lawatan terjadi di tempat ini Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama kita berdoa yang kuasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kita semua yakin di tempat ini sudah dimenangkan jiwa kita oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang sudah dimenangkan oleh jiwa Tuhan. Dalam kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita tetap gandul Gusti. Karena Dialah yang sanggup memulihkan, sanggup memberi ketenangan bagi hati kita. Mari kita angkat pujian gandul Gusti. Saya jemput Pak Budi di hati Bapak kasih Tuhan. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, amin. Sabun dino berarti gandul Gusti, gandul Gusti.
dalam Tuhan? Amin. Kita akan bersorak-sorai lagi. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan penuh dengan mujizat, dan Tuhan itu penuh dengan kuasa. Tuhan itu apa? Sahabat kita. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan.
hati benar-benar memuji dan muliakan nama Tuhan ya. Di pasarnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita ambil satu sejenak. Biarlah firman Tuhan berbuah tentang hati kita. Biarlah firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Sungguh indah kasih-Mu Bapa. Suci, sang Bapa.
pujian baru saja kami naikkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Sesungguhnya pujian, nyanyian, dan penyembahan Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu ajari kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami sedang melakukan firman Tuhan. Ketika kami melakukan firman Tuhan, kami sedang memuji menyembah Tuhan. Urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di tempat ini kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah pulang dari tempat ini kembali ke tempat kami masing-masing, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Dalam kehidupan kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, apa kabar? Kok diem semuanya? Apa kabar? Luar biasa. Belum sarapan ya. Apa kabar biasa? Keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan. Katakan amin. Ya, kita harus mengaruh ya. Hidup yang baru ya, semakin hari semakin berdepan Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Itu arti luar biasa. Kalau Bapak Ibu diberi sesuatu, mengatakan apa? Terima. Apa arti terima kasih? Setelah kita terima, kita kasihkan. Maka keselamatan jangan dinikmati sendiri. Berkat Tuhan jangan dipek dewe, harus dibagikan kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu berkat Tuhan, keselamatan hanya dinikmati sendiri, Bapak Ibu bukan bagian dari orang-orang yang tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kemudian hari ini kita merayakan perayaan Paskah, oleh karena kebangkitannya, semua dosa sudah dibayar, maka kita wajib hukumnya pada orang-orang sekitar kita semuanya. Katakan amin. Tentang kebaikan Tuhan ya, tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Saudara, kalau kita mendengar kata Paskah, kira Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ya, yang pertama adalah penyaliban Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Yang kedua, ya kalau kita melihat atau nonton film-film tentang Yesus mulai dari lahir sampai kemudian bangkit, begitu kita melihat salib, maka yang kita ingat hanya Yudas Iskariot gitu ya. Saudara, mengapa Yudas Iskariot menjual Tuhan? Saya merenung beberapa waktu yang lalu ya. Berani-beraninya Yudas berkhianat kepada Yesus. Padahal setiap hari Yudas bersama-sama dengan Yesus dengan murid yang lain. Saya merenungkan firman Tuhan tentang Yudas Iskariot. Ternyata Yudas Iskariot pada saat itu sedang terganggu mentalnya, saudara. Ya, mental ini pola pikir. Dipikir Yudas ikut Tuhan itu pasti kaya. Dipikir Yudas ikut Yesus itu pasti selalu diberkati, nggak ada masalah. Ya, dipikir Yudas bahwa ikut Yesus itu dia punya kewenangan, dia punya otoritas, dia punya kekuasaan. Ini mental yang salah. Dan ketika Yudas terganggu mentalnya dan kemudian dibiarkan, tidak segera disembuhkan, Yudas akhirnya terganggu jiwanya. Akibatnya apa? Bunuh diri, saudara-saudara. Ya. Yudas ketika diingatkan Petrus tidak pernah merasa bersalah. Betul ya? Makanya kalau kita ke rumah sakit jiwa misalnya, ya, ketemu dengan mereka penghuni di sana, kita tanya kepada mereka, Bapak sakit jiwa ya? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Enggak, Bapak yang sakit jiwa. Gitu kan ya. Artinya apa? Orang yang sakit jiwa itu tidak pernah mengakui kekurangannya, tidak pernah berani mengakui kesalahannya. Itu ciri-ciri orang yang sakit jiwa. Katakan amin. Amin. Ya. Jangan sampai kita sakit jiwa Bapak Ibu. Jangan dikira sekarang ini nggak ada Yudas milenial. Banyak Yudas milenial. Itu bicara masalah mental. Mengapa? Karena mengukur Tuhan hanya dengan uang,
mengukur Tuhan hanya dengan berkat, saudara-saudara. Oleh karena itu mental Yudas memanfaatkan Tuhan Yesus untuk keuntungan, untuk kepuasan, untuk kesenangan pribadinya. Jadi orang-orang yang memanfaatkan Tuhan hanya untuk memuaskan dirinya, dia sedang terganggu mentalnya. Tapi orang yang mentalnya sehat, dia berani berkorban untuk keselamatan orang lain. Katakan amin. Amin. Hidupnya dikorbankan untuk kemuliaan Tuhan. Itu mental yang sehat. Makanya kenapa kita diizinkan Tuhan mengalami situasi sulit, mengalami penderitaan? Karena sungguhnya Tuhan sedang bentuk pribadi kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Amin. Mengapa? Karena Kristus adalah manusia surga. Dalam Filipi pasal 3:20, karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya identitas kita adalah warga kerajaan surga. Kalau kita berasal dari surga, kita pulangnya ke surga. Kalau serupa dengan karakter Kristus, saudara. Karakter Kristus tidak bisa kemudian tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita lewat satu proses yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Makanya kenapa kita harus berjuang, ya, setiap hari supaya kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Kalau kita menjadi pribadi yang serupa dengan karakter Kristus, kita layak masuk surga. Di atas segala raja. Maka kehidupan kita ada aturannya, ada etikanya, ono totok kromone. Anak raja di Jogja saja, Raja Jogja, itu hidupnya diatur, ngomong ditoto, bergaul diatur, ya kan? Dia bekerja juga ada aturannya. Apalagi kita, anak raja di atas segala raja. Maka sesungguhnya kalau Tuhan tempatkan di dunia ini, kita sedang membawa bendera warga kerajaan surga. Amin. Maka jangan pernah kita kemudian hidup seenaknya saja. Kita membawa nama Kristus, kita membawa nama Tuhan yang besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini hanya punya waktu. Semuanya milik Tuhan. Ya. Begitu waktu kita habis, semua kita tinggalkan. Kita di depan pengadilan Tuhan, selesai hidup kita. Maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Hidup kita ini singkat. Warga kerajaan surga sadar betul bahwa kehidupan hanya sementara, yang kekal nanti di surga. Maka jangan pernah merasa memiliki. Semuanya milik Tuhan, saudara-saudara. Maka kita harus berani melepaskan. Orang tuanya Musa melepaskan Musa di Sungai Nil. Apa dia tidak pernah berpikir di Sungai Nil ada binatang buas, ada ombak yang besar? Tapi ketika orang tua Musa mau melepaskan anaknya, akhirnya Musa dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. Hanya dengan melepaskan semua beban-beban hidup kita, kita bisa melekat kepada Tuhan, saudara-saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua bisa ditampilkan, ya. Ini mejanya ini emang tinggi atau saya yang kurang tinggi, saudara? Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apakah keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Artinya memang kita ini diproses Tuhan gitu loh. Yang penting jangan kelihatan sukacita. Katakan amin. Maka jangan pernah merasa paling memiliki, jangan pernah merasa paling benar, jangan pernah merasa paling penting. 3 hal itu yang menjadi penghalang kita mengapa kita tidak bisa serupa dengan karakter Kristus. Ego kita, akal kita, itu yang membelenggu kita. Mengapa kita susah diproses Tuhan? Kita akhirnya kecewa, marah, kita akhirnya dendam, kita akhirnya iri hati, kita mudah jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. 2017 saya ke Israel, saya pulang dari sana, iman saya semakin yakin bahwa di bawah kolong langit
hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Maka kita mengucap syukur karena kita dipilih, kita dipanggil menjadi orang-orang warga kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi serupa dengan karakter Kristus, kita harus mengalami satu proses, ya, yaitu apa? Bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Mari kita melihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, tanpa kita berakar, maka kita akan sulit menjadi serupa dengan karakter Kristus. Dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan yang pertama, berakar di dalam Kristus. Kalau kita berkunjung ke teman kita, kemudian teman kita itu kebetulan di desa dan ada buah mangga, ya, kan walaupun tidak pernah mendapat sanjungan, tapi akar tetap mencari sumber air untuk memberi pertumbuhan. Katakan amin. Maka kalau kita menjadi orang Kristen, kita melayani Tuhan dipuji, jangan pernah minta dihargai, minta disanjung. Kalau kita melayani Tuhan, minta dipuji, disanjung, berhenti melayani. Karena Kristus. Maka mari kita berakar pada Kristus, kita melekat kepada sumber keselamatan itu sendiri. Dengan cara apa? Berdoa, baca firman, memuji Tuhan, mendengar banyak suara Tuhan. Hanya berakar kepada Kristus, maka kita akan memberi pertumbuhan. Akar, menurutnya, maka hidup kita harus berubah. Katakan berubah. Katakan berubah. Perubahan hidup kita akan jauh dari Tuhan, saudara-saudara. Bertumbuh itu berubah ke dalam segala hal ke arah Dia. Jadi tujuan hidup kita cuma satu, menjadi serupa dengan karakter Kristus. Katakan amin. Berakar dalam Dia, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Memang kadang-kadang berubah itu ada yang dipaksakan, kadang-kadang dipaksa masuk penjara, akhirnya bertumbuh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu dipaksa untuk berubah masuk di sini, puji Tuhan. Maka berkat itu jangan diukur hanya dengan uang, ya, hanya diukur dengan sesuatu yang menyenangkan. Sekalipun kita menderita, sekalipun kita sakit, sekalipun kita dihina, sekalipun kita dirasani, difitnah, tapi kalau itu bisa mengubah hidup kita untuk menjadi serupa dengan karakter Kristus, itu berkat yang sesungguhnya. Katakan amin. Katakan amin. Jangan berpikir bahwa berkat itu hanya uang. Memang kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Maka kita pun kalau sekarang mengalami proses yang tidak menyenangkan, mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan cara seperti ini kita sedang dibentuk oleh Tuhan menuju serupa dengan karakter Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang rendah hati kalau Tuhan tidak kirim orang yang sombong? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tahu seorang kita orang sabar kalau Tuhan tidak kirim orang yang emosian? Kalau ada orang emosi, kita ikut emosi, berarti kita masih belum sabar. Yang pertama, berubah mulai dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil, simpel, sepele. Mungkin di sini ada tisu, ambil, dibuang di tempat sampah. Saya itu Bapak Ibu kerja di Politeknik, berhadapan dengan mahasiswa. Dan saya tahu betul, mahasiswa itu tidak hanya diomongin, dikasih teori. Mahasiswa itu harus diberi contoh teladan. Maka kita, kalau mau orang yang berubah, kita harus menjadi teladan. Dimulai dari hal yang kecil. Satu ketika saya keluar kota, Bapak Ibu, karena perjalanan cukup jauh, 13 jam dari bandara Pontianak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya ke Muara Waho, 13 jam, Bapak. Ya, saya menahan kencing karena naik darat. Tiba-tiba saya apa tujuan? Saya mencari kamar mandi karena berjam-jam saya nggak bisa kencing, saudara-saudara. Lalu, tanya kemana-mana nggak ada. Di Kalimantan di pedalaman. Ya, lalu ada orang, Pak, di sana ada kamar mandi satu. Oh ya, saya lari. Berjam-jam menahan. Begitu saya masuk, Bapak Ibu, saya kaget.
Cuma satu kamar mandi. Begitu saya mau kencing, ternyata di situ habis ada orang BAB nggak disiram. Jangan dibayangkan nggak bisa makan. Kencing bisa nggak? Nggak bisa. Hanya 2. Ya, saya bersihkan atau saya nggak kencing. Akhirnya saya berkeputusan, saya bersihkan. Baik gambaran mengcoba. Tapi saya bersihkan. Begitu bersih, saya proses sampai bersih, baru saya buang air kecil. Saya siram lagi, saya bersih. Keluar dari kamar mandi, apa yang saya pikirkan? Saya sudah menjadi berkat bagi banyak orang, walaupun tidak dilihat oleh banyak orang. Dan menjadi kebiasaan saya sampai hari ini, kalau saya ke kamar mandi kotor, saya bersihkan. Jangan pernah bahwa kita berubah itu harus dilihat orang, berbuat baik harus dilihat orang lain. Tuhan melihat hati, bukan melihat dari luar kita. Katakan amin. Amin. Maka ketika saya ngajar sama Yesus, enggak apa-apa, itu bukan tugas saya. Saya kadang-kadang melapih meja praktik. Saya kadang-kadang ngambil sampah, enggak apa-apa. Itulah karakter Kristus yang sebenarnya, yang mau berubah dari hal yang kecil. Kalau yang kecil tidak berubah, maka hal yang besar mustahil berubah. Maka mulai sekarang Bapak Ibu, berubah dari hal yang kecil. Sebenarnya kita cuma mendengar orang lain, dia kok susah. Kita pura-pura nggak tahu, kunjungi, datangi, doakan. Kita punya makanan, berikan itu. Yang kedua, prinsip perubahan dimulai dari diri sendiri. Katakan dari diri sendiri. Kita seringkali orang itu nggak berubah. Katakan amin. Katakan amin. Jangan pernah mengatakan kamu harus berubah seperti saya, tapi kita tidak pernah memberikan teladan kepada orang itu. Jangan harap orang itu berubah. Ngomong tok, nyanyi nang mimbar, sedikit ada masalah emosi, ya takut sama saya akhirnya. Pertama saya belikan handphone, waktu tidak punya handphone, belikan second. Saya beli dia ya ini. Maaf sekali Bapak Ibu, ternyata dia minta handphone bekas gak cuma ke saya, di banyak orang. Itu mental yang harus diperbaiki. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan karakter Kristus yang rela hidupnya berkorban untuk keselamatan orang lain, kalau justru sebaliknya mengorbankan orang lain untuk keselamatan kita. Ini persoalan bagi orang Kristen saat ini, saudara-saudara. Makanya saya pikir kita harus mulai berubah saat ini. Ya, kita ini dipakai Tuhan jadi berkat, memberkati orang. Yang ketiga, prinsip perubahan adalah kita harus berubah mulai dari sekarang. Katakan dari sekarang. Katakan dari sekarang. Oh, nanti paslah keluar dari tempat ini. Mustahil Bapak Ibu. Bullshit. Kalau Bapak Ibu semua tidak mulai berubah dari sekarang, tidak akan berubah untuk esok dan lusa. Saya 2 hari ini kaget karena saya kehilangan teman saya, istrinya meninggal dua-duanya. Yang satu umur 40, yang satu usianya 52. Meninggal, yang satu memang sakit kanker payudara, yang satu memang sakit stroke. Padahal awalnya mereka sehat-sehat saja, tapi ketika Tuhan bilang mati bro. Nanti malam kalau Tuhan bilang mati, sudah siap kita? Itu maka mulai berubah mulai sekarang. Katakan amin. Katakan amin. Berubah mulai sekarang. Itu menjadi prinsip bagi orang percaya kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Orang yang serupa dengan karakter Kristus, hidupnya pasti berbuah. Dia berdampak bagi orang lain. Makanya saya bersyukur pada Tuhan, saya juga masih belajar gitu ya. Ketika saya mengunjungi gereja, kemudian kita sharing, kita bisa melayani. Lama tidak kita kunjungi, mereka mengatakan, Pak, kapan kami dikunjungi lagi? Berarti hidup saya berbuah, saudara. Dan teman-teman yang pakai kaos hitam ini adalah buah dari apa yang kita kerjakan. Dulu nggak jelas, sekarang mulai jelas sekarang. Ketika teman-teman sudah dipulihkan komitmennya melayani Tuhan, dan memang kami sudah sepakat melayani harus dengan suami istri. Ya, istri saya sekarang masih bekerja dan ada kegiatan, jadi nggak bisa itu. Jadi yang ketiga,
Kita menjadi serupa dengan karakter Kristus harus berbuah, harus berdampak, harus menjadi berkat. Kita mau berkorban untuk keselamatan orang lain, bukan mengorbankan orang lain demi keselamatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13, ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, kepenuhan Kristus seperti ini. Kalau botol ini kosong ya, kemudian saya isi kerikil penuh, masih ada rongga enggak? Ada. Masih. Saya isi pasir penuh, masih ada rongga enggak? Bagaimana caranya? Diisi air. Kalau diisi air enggak ada rongga lagi. Maka banyak orang Kristen yang merasa melayani ibadah, tapi ketika ada celah, ada ruang-ruang, yaitu kepahitan, kekecewaan, dosa, ya, kesalahan, dendam, iri hati, saya minta maaf, tidak mengalami kepenuhan Kristus. Orang yang serupa dengan kepenuhan Kristus tidak lagi celah untuk kemudian kecewa dengan Tuhan. Itulah kepenuhan Kristus yang sesungguhnya. Maka isilah hati dan pikiran Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Isilah hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus. Hanya kepenuhan Kristus kita boleh menjadi serupa dengan karakter Kristus. Maka mari kita juga baca arti kebangkitan, ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17, ya. Arti Paskah yang sungguhnya. Nah, demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Maka kita bersyukur kalau kemudian Kristus bangkit untuk dosa-dosa kita. Kalau Kristus tidak bangkit, percuma kita datang ke gereja, percuma kita punya iman kepada Kristus. Yang kedua, yang 17 dikatakan apa? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Artinya kebangkitan Kristus seharusnya menghentikan kita dari perbuatan dosa. Katakan amin. Kalau kita berbuat dosa, maka sia-sia kebangkitan Kristus. Tidak ada kuasa dalam hidup kita, ya. Maka seharusnya karena Kristus bangkit, kita harus berhenti berbuat dosa, Bapak Ibu. Kasihan Kristus yang ada di surga. Dia kalau kita masih berbuat dosa, dia melihat kita, kamu tidak pernah menghargai penderitaanku. Karena konsep keselamatan itu apa? Penderitaan, kematian, kebangkitan, dan keselamatan. Maka jangan pernah menyia-nyiakan arti kebangkitan Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Arti kebangkitan Kristus, kita harus berhenti berbuat dosa. Karena kalau kita berhenti berbuat dosa, ada kuasa di dalam hidup kita. Apapun yang dari Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu. Nah, ini paling enak yang terakhir ini. Tak tutup Alkitab. Kayak syarat gimana? 2 Korintus 12 ayat 10. Mengapa mereka itu pakai SR? 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Ini selalu saya gaungkan, Bapak Ibu. Nah, mari kita baca bersama-sama, ya. 1, 3. Karena itu aku senang dan di dalam dan oleh karena sebab, maka katakan senang dan rela. Masih senang dan rela. Nah, nanti kalau saya tanya, ya, jawabnya senang dan rela. Kalau diantara Bapak Ibu ada uangnya dipinjam orang lain belum dikembalikan, jawabannya senang dan rela. Katakan amin. Amin. Waktunya butuh Pak lagi koyo apa? Ada yang sakit belum sembuh-sembuh, jawabannya ada yang mengajukan belum di ACC, katakan amin. Amin. Orang yang mengalami kepenuhan Kristus, hatinya
senang dan rela. Katakan amin. Makanya SR ini Bapak Ibu tadi lihat kan, SR senang dan rela. Mereka dilarang mengeluh, mereka dilarang bersungut-sungut. Nah, sampai mengeluh tak lapor polisi saja. Ada beberapa teman senang dan rela, ternyata berat pakai kaos ini. Iya memang, pikul salib, menyangkal diri. Mengapa kita harus senang dan rela? Katakan amin. Katakan senang dan rela. Bapak Ibu semuanya yang ada di sini harus memiliki hati yang senang dan rela. Elek ora apa-apa, wis pancen elek. Amin. Bicara kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Maka apa yang melekat pada Bapak Ibu hari ini akan melekat di surga. Tidak ada orang yang mau surga di dunia ini hatinya kepahitan, kecewa, marah, tidak ada. Hanya orang yang senang dan rela, apapun yang terjadi, dialah yang masuk dalam kerajaan surga. Yesus rela disalib. Gak gampang Bapak Ibu. Maka hari ini kita belajar senang dan melayani dengan senang, memberi persembahan dengan, menolong temannya dengan, ya, cuma itu. Ya. Siapa yang terakhir marah? Halo? Oh nggak ada. Orang kudus semuanya ini ya. Siapa? Nggak ada. Ada yang ngaku. Malu, termasuk sakit jiwa. Katakan amin. Nggak berani ngaku kok ya kan? Hanya orang merasa paling benar dan tidak berani ngakui kelemahannya, dia sakit jiwa. Di sini nggak ada. Katakan amin. Di sini nggak ada. Di situ saya tidak tahu. Di sini. Ngapain kita? Yakobus 5:16 dalam hendaklah engkau mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu disembuhkan. Maka jangan gengsi, ya Pak, kemarin saya ini begini begitu, doakan saya supaya sembuh. Tapi kalau kita menjumpai pasien di rumah sakit jiwa, Bapak sakit jiwa, lalu dia mengatakan, iya Pak, mengapa saya di sini? Karena saya sempat sakit jiwa, berarti dia sembuh. Katakan amin. Katakan amin. Maka jangan gengsi, ya kan? Lagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah hamba yang kudus, yang sempurna, yang berkenan di hadapan Allah. Tidak, kami pun juga bisa salah. Kami bisa jatuh dalam dosa. Makanya kami butuh komunitas, kami butuh gereja, kami butuh persekutuan supaya saling tadi itu Bapak Ibu. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Ya, saya pernah ilustrasikan di tempat ini ya bagaimana kita berkomunitas. Pernah nggak waktu itu ya? Pernah ya. Waktu itu ya ada satu orang yang kemudian tidak pernah datang persekutuan, akhirnya apa? Gampang dijatuhkan oleh setan. Tapi kalau kita bersama-sama tempat ini, setan takut sama kita. Bahkan kita kadang-kadang melebihi setan. Menakutkan. Katakan senang dan rela. Katakan senang dan rela. Jadi arti Paskah yang pertama kita diselamatkan oleh salib, yang kedua kita berhenti berbuat dosa, yang ketiga kita punya hati yang senang dan rela. Makanya sebelum marah berdoa dulu. Katakan amin. Guyu ya. Tetaplah berdoa, itu artinya senang dan rela. Haleluya. Kita pujikan. Aku mau seperti Yesus, bagaikan bencana. Yang diberkati Tuhan angkat tangan. Yang diberkati Tuhan angkat tangan. Yang sudah diselamatkan angkat tangan. Ya, bagaikan bencana. Siap dibentuk, katakan sungguh-sungguh. Demikian hidupku di tanganku, dengan urapan kuasa Rohmu, ku ditahanui selalu. Katakan sungguh-sungguh, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku
memejamkan mata, tunduk kepala. Bapak Ibu, siapapun di antara Bapak Ibu yang ada di sini mau didoakan, silakan maju ke depan. Gak usah melihat kanan kiri. Ya, kalau Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan dan hari ini datang kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, aku mau berhenti berbuat dosa, aku mau memiliki hati yang senang dan rela, maka siang hari ini ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Maju lagi Bapak, Mas maju lagi. Haleluya. Oh, haleluya. Silakan maju ke depan. Siapapun saudara, kalau saudara sudah maju ke depan, membuka hati, membuka pikiran, saudara siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masing-masing memuliakan. Mari kita doakan mereka. Amanah Tuhan berdoakan. Satu persatu doakan. Mau seperti Yesus. Mari hamba Tuhan. Silakan doakan teman-teman yang ada di sini. Haleluya. Jangan lupa Yesus. Haleluya. Boleh. Enggak semua dan boleh. Pemulihan terjadi di tempat ini, kesembuhan terjadi di tempat ini, keselamatan terjadi di tempat ini. Hanya nama Yesus yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami, meteraikan dalam hati dan pikiran kami.
dan keluar dari tempat ini, itulah ibadah yang sesungguhnya. Di tempat ini terbatas saudara-saudara, tapi ibadah yang sejati adalah setelah Bapak Ibu keluar dari tempat ini untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, memiliki hati yang senang dan rela, berhenti berbuat dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang terberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus memberkati kita semuanya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Firman Tuhan, kebenaran firman yang sungguh luar biasa menguatkan setiap hati dan hidup kita pada saat ini. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab
doa syafaat. Saya mohon dengan kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta dan yang membimbing kita di dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk di saat teduh untuk menghadap Tuhan. Biarlah hati kita boleh terarah kepadanya, dan biarlah kasih sayang Tuhan mau menerima segala doa kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah namamu ya Khalik pencipta kami, Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Karena kasih-Mu yang besarlah, maka kami boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu begitu dahsyat. Kami bersyukur oleh karena cinta Tuhan yang telah memberikan kami kekuatan hingga sampai saat ini. Firman-Mu sekali lagi Bapa telah memberikan kami satu semangat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang telah mati bagi kami, namun juga telah bangkit dan hidup untuk menjadi Raja di atas segala raja. Itulah sebabnya sebagaimana firman-Mu pada pagi ini, kami sangat percaya bahwa tangan Tuhanlah yang akan menyanggupkan kami untuk senang dan rela melayani. Bapa di sorga, biarlah kasih sayang Tuhan mengampuni kami terlebih dahulu dari begitu banyak kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami. Dalam segala perkara kehidupan kami Engkau tahu, kami selalu menjalani kehidupan yang bergelimang dosa. Itulah sebabnya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang hanya memohonkan belas kasihan Tuhan. Siang hari ini kami rindu untuk menyampaikan segala doa dan permohonan kami. Biarlah kasih sayang Tuhan mau mendengar di tempat yang maha tinggi dan mengabulkannya sekedar kemurahan Tuhan yang besar. Bangsa dan negara kami, tempat di mana kami bernaung dan hidup selamanya, biarlah kasih setia Tuhan juga memberkati. Bapak Presiden Prabowo dan segenap jajarannya, bahkan sampai ke tingkat paling rendah, kami mohonkan berkat-Mu bagi mereka. Engkau mengetahui Tuhan berbagai macam masalah yang terjadi di dalam negara kami. Namun kami yakin bahwa Tuhan tak pernah memalingkan muka untuk memberikan berkat atas bangsa ini. Biarlah Tuhan sajalah yang akan selalu menyertai dan memberkati keberadaan kami semua anak-anak-Mu yang ada di negeri ini, agar boleh senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami pun berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, para pimpinan-pimpinan yang berada di lapas Pulau Baru ini, mulai dari kepala lapas bahkan sampai jajarannya. Kasih Tuhanlah yang kami rindukan memberkati mereka. Beri mereka hikmat, kebijaksanaan sorga untuk bisa menjadi berkat juga bagi saudara-saudara kami yang bernaung di tempat ini. Biarlah segala kebijaksanaan yang dikeluarkan akan selalu menjadi berkat yang terindah bagi semua yang ada di tempat ini, terkhusus anak-anak-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk semua warga binaan. Engkau mengetahui Tuhan, tak sedikit di antara mereka yang rindu untuk pulang. Oh Bapa, biarlah kemurahan-Mu yang boleh senantiasa memberikan mereka kekuatan, ketabahan, kesabaran, menanggung segala hal yang harus mereka alami di tempat ini. Penghiburan sorga kiranya menjadi bagian anak-anak-Mu ini. Tetap bertahan sampai pada waktu seharusnya mereka ada di sini. Dan bila mana mereka keluar nanti, Tuhan lindungi mereka, berkatilah mereka, dan biarlah kasih sayang Tuhanlah yang akan menolong mereka untuk menjadi berkat juga bagi sesama mereka. Bapa di sorga, tak lupa kami berdoa bagi saudara-saudara kami warga binaan yang saat ini sementara menuntut ilmu untuk mendalami ilmu agama, mendalami ilmu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tolonglah agar mereka juga dimampukan untuk mempraktekkan ilmu yang mereka dapatkan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak lupa kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan
yang dengan rela mau melayani di tempat ini. Kasih Tuhan sajalah yang akan membalaskan dengan berkat berlipat ganda bagi semua yang telah dengan senang hati melayani Tuhan di tempat ini. Oh Tuhan di sorga, kami yakin bahwa tangan-Mu selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur oleh karena Tuhan begitu baik kepada kami. Biarlah Tuhan seluruh rangkaian doa dan ibadah kami pagi ini boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Sekiranya ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu pagi ini, biarlah kasih setia-Mu mau mengampuni kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak. Haleluya. Masih ada sukacita? Haleluya. Jarang dikunjungi keluarga, senang dan waduh Pak, padahal habis dapat firman Pak. Lupa Pak. Haleluya. Kita bersyukur dan terima kasih kepada hamba-hamba yang hadir atas firman Tuhan disampaikan. Mengajak acara selanjutnya kita mau mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Pendeta Simpson. Kami persilakan Bapak. Baik, shalom. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, atas nama panitia tentunya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat Paskah buat kita sekalian. Ya, yang terkasih Bapak Kalapas ya, walaupun yang mewakili Pak Vicky, kemudian Pak Domi yang terkasih yang selalu mendampingi. Ya, setiap kita kegiatan di sini Pak Domi tidak pernah istirahat. Wajib untuk mendampingi, Tuhan berkati pastinya ya. Kemudian dari Kemenak ya, dari Kemenak, Bu Enda, Pak Yafet yang selalu mendampingi sehingga pelayanan di lapas ini boleh berjalan dengan baik. Pak Teguh dan keluarga, terima kasih yang selalu mengkoordinir gereja-gereja ya. Dan ini Pak Teguh luar biasa ini. Kalau tidak dampingi kami memang kita tidak ada di mana-mana begitu ya, tapi bisa terkoordinir dengan baik. Pak Prayogo, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Saya rasa semboyannya SR itu ya. SR ya. Senang dan rela. Ya, begitu renungan senang dan rela ya, sebagai pendeta mikir-mikir juga tuh biasanya. Gitu ya. Senang dan rela, Pak. Itu lumayan berat juga tuh senang dan rela ya. Ya, begitulah. Tapi ya segala sesuatu yang dijalani begitu kan. Karena tujuan kehidupan kita kan bertumbuh pada Kristus. Dan itu yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Di Paskah ini kita diingatkan supaya ya, kita senang dan rela karena kehidupan kita terarah pada Kristus dan meninggalkan apa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi manusia bebas di dalam Tuhan, begitu ya. Baik, sesama panitia saya ucapkan terima kasih boleh bekerja bersama, saya rasa luar biasa. Dan kemudian titip salam buat para donatur ya, yang memungkinkan sehingga pelayanan pada hari ini boleh berjalan, kita bisa berjalan dengan baik. Titip salam untuk para donatur dengan donasi yang sudah diberikan. Setahu saya ada beberapa donatur tetap malah ya. Ya, Pak Dani yang paling tahu ya, tetapnya dari mana. Pak Dani yang paling ngerti. Titip salam lah buat semuanya. Terima kasih untuk para pelayan pemusik ya, yang sudah boleh memberikan nuansa berbeda pada hari ini. Saya rasa ada beberapa catatan untuk kedepannya, saya rasa begitu ya, sehingga pelayanan bisa menjadi lebih baik dan boleh menjadi berkat ya. Saya rasa catatan dari Pak Prayogo tadi bagus ya menurut saya. Ya begitu Bapak Ibu keluar ya jadi baik-baik lah. Pak Prayogo ya cukup satu orang begitu. Keluar jadi baik. Ya karena ya Paskah untuk itu. Saya rasa Paskah itu membawa kebaikan buat kita. Jangan sia-siakan pengorbanan di salib. Ya karena Kristus sudah disalib maka tidak ada yang perlu disalib sebenarnya. Tidak ada yang perlu disalib, cukup dia saja yang disalib. Nah, karena itu mari kita meninggalkan banyak hal yang membuat kita sulit bertumbuh kepada Kristus. Saya rasa itu saja. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Terima kasih Bapak.
Senang dan? Aduh. Jarang dapat kiriman senang dan? Jarang dikunjungi senang dan? Haleluya. Berarti sudah nyantol Pak firman-Nya Pak. Haleluya. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan dari teman-teman WBP. Kepada yang berwajib silakan. Stand, Mas David. Ini saudara kita nih mau pulang Pak, tinggal 3 hari lagi ya. Jadi pulang nggak? Nggak jadi senang dan ya. Shalom. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum saya menyampaikan firman menyampaikan kesaksian saya melalui lagu saya mengucapkan yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembina saya Bapak Domingus yang selama ini telah mendampingi saya di tempat ini, memberi support kepada saya di tempat ini, selalu memberikan yang terbaik buat saya di tempat ini. Dan juga untuk Pak Edo, saya terima kasih banyak untuk Pak Edo yang selalu menemani saya di tempat ini pagi, siang, sore. Saya selalu dengan Mas Edo. Banyak motivasi dari Mas Edo yang selalu membangkitkan semangat saya di waktu saya susah, di waktu saya banyak. Terima kasih Mas Edo. Untuk teman-teman semua saya juga mengucapkan terima kasih. Jangan pesan saya semangat untuk ibadah, untuk melayani di tempat gereja pembaruan. Kita pasti akan pulang. Terima kasih. Saya akan menyanyikan sebuah lagu Pertolonganmu. Berada dekat
gereja dan Mas Dani bersama tim dari Katolik. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Saya senang ya kalau pasca hampir saya ngikuti udah beberapa kali nih ya. Tapi seumur saya mengikuti pasca di lapas, hari ini yang paling bahagia. Yang pertama, timnya SR membuat Mas Dani berjoget. Saya sampai melungu ya. Batin iya. Gereja Katolik kan tidak boleh. Tapi ibadah di sini dia mengungkapkan sukacita bahagia itu ya. Terima kasih ya Mas Yahya, Pak Rudi dan teman-teman tim semua. Saya nggak tahu namanya. Yang tahu cuma 2 orang bersama para istrinya. Dan terima kasih. Saya menyampaikan pesan saja dari Kementerian Agama, Bapak Ibu yang jelas pembinaan kerohanian di lapas yang dinami ya, karena MOU-nya dengan kantor Kementerian Agama ya, intinya kita harus selalu berubah, makin hari makin menunjukkan tingkat yang makin tinggi, jangan malah merosot ya. Kemudian Bapak Ibu, kerinduan kami dari Kementerian Agama ya, tahun berikutnya jangan banyak-banyak lah yang masuk ya. Kalau sekolah tapi kalau di sekolah di sini ya jangan banyak-banyak lah yang Kristen ini masuk ya. Semua kan ingin pulang dan memang harus pulang. Jangan pulang terus kembali lagi. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita jangan sampai mengulang lagi ya. Programnya Kementerian Agama kan itu kerjasama dengan gereja-gereja dan yayasan dan lembaga untuk mendampingi Bapak Ibu semakin hari kita semakin meningkat dalam hal kerohanian, iman yang makin kokoh kuat karena pelajaran di sini pelajaran kehidupan yang tidak didapat dari sekolah gitu ya. Kemudian saya ingin menyampaikan pengumuman tentang sekolah. Bapak Ibu yang bertahan sekolah 7 orang dan sudah 15 mata kuliah pelajaran teologi sedang berlangsung, mata kuliah yang ke-15, dan saya sangat bangga karena teman-teman semua semangat ya, dan saya melihat perubahannya cukup luar biasa. Mereka tidak hanya belajar teologi namun mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu para donatur. Terus kemudian kepada teman-teman semua, ayo bergabung sekolah ya. Anda bisa mengalami lawatan Tuhan dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh dosen-dosen kita. Tidak hanya pelajaran, tapi Anda juga akan mengalami diskusi-diskusi ya. Seperti kalau saya mengajar, saya lebih banyak diskusi dengan teman-teman gitu ya, lebih banyak sharing. Karena saya rindu supaya sekolah ini tidak hanya sekedar mengeluarkan sertifikat atau ijazah S1 teologi, namun akan membawa saudara untuk terus-menerus mengalami keubahan di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus ya. Bukan serupa wajahnya yang gondrong rambutnya lalu berjenggot, tidak, tapi karakter Kristus itu yang dimiliki oleh kita semua ya. Dananya dari para gereja ini, saudara-saudara ya, donatur-donatur ini setia mendukung. Jadi sampai hari ini tidak pernah saldo itu sampai minus ya, terus gede saja. Padahal dikeluarkan terus loh, kok saya ya. Oleh itu adalah pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ayo ikut sekolah ya. Memang yang ada di luar, saudara-saudara kita ada 5 orang, itu dibelikan HP karena kita pakai Zoom. Kemudian yang ada di dalam tetap kita terus ya dilangsungkan pendidikan ini sampai terus, tidak ada batasnya ya. Saya harap teman-teman ikut bergabung, tidak usah malu, tidak usah minder.
karena semuanya ini belajar, ya, saudara-saudara. Dan yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan, ayo Anda semua merespon cinta kasih Allah yang diwujudkan di tempat ini. Ini adalah salah satu rencana Tuhan untuk memproses kehidupan kita, ya. Anda, saya, dan para pembina di sini tidak jauh berbeda dengan Anda, punya pergumulan yang sama pergumulannya, ya, persoalannya sama. Tapi kalau Tuhan izinkan diproses di tempat ini, itu rencana Tuhan yang jauh lebih indah dari apa yang dibayangkan. Itu ya, tetap semangat supaya kita akan terus bertumbuh dan bahkan berbuah, dan buahnya manis. Ya, buah itu kalau manis dilempari orang ya Pak ya. Nah, kalau pas dilempar lalu jatuh ya, dimakan berarti Anda bermanfaat, begitu kan? Berdampak lah terus bagi saudara-saudara kita, terutama Anda yang Kristen, yang Kristiani, berdampaklah bagi saudara-saudara Anda di sekitar, menjadi berkat, menjadi terang. Itu harga mati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian terakhir dari teman kita Roy. Ini Roy Pati Nasarani. Roy penasaran. Silakan. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak Domi selaku pembina Gereja Lapas Kelas 1 Malang. Terhormat Pak Edo, pemuka gereja. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta jajarannya. Yang saya banggakan tim musik yang bersedia melayani tempat ini. Terima kasih. Dan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara seiman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau naikkan satu pujian. Puji nama Tuhan, persembahan pujian yang sungguh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya mendengarkan sampai tersentuh rasanya. Haleluya. Sungguh indah sekali pujian yang sudah dinaikkan
kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama merasakan kasih Tuhan sungguh indah. Yesus. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan mengakhiri ibadah ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih jikalau Engkau sudah memberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama ibadah dan merayakan Paskah di tahun ini Tuhan. Dan kami bersyukur kami sudah diberkati melalui ibadah raya pada siang hari ini Tuhan. Biar setiap kami juga boleh jadi saudara berkat-Mu, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Apabila sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini, Tuhan juga menyertai dan melindungi kami masing-masing dalam perjalanan pulang, dan semua juga tiba di tempat masing-masing dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami sebelumnya akan menikmati hidangan makan siang kiranya Engkau kuduskan, sucikan, berkati menjadi kesehatan, kekuatan bagi kami. Berkati juga fakir miskin, janda-janda, yatim piatu, anak-anak dalam kekurangan, supaya mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan. Berkati tangan-tangannya sudah berjerih lelah mengerjakan semuanya, Tuhan juga membalas segala kebaikan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat semua ini Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita masing-masing. Pulanglah dan kembalilah ke tempat kami masing-masing dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami percaya, katakan amin. Selamat siang, silakan duduk. Haleluya, ibadah kita selesai. Kita akan menerima berkat jasmani. Jadi berkat rohani sudah, sekarang berkat jasmaninya. Senang dan rela. Ayo Rek.
Rek, ayo Rek. Ayo nyanyi.